Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Endang Sulistiawati dengan NIM 501312725. Saya merupakan mahasiswi program Pascasarjana Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 saya terkait tentang pendidikan di negara maju, khususnya pendidikan di negara Nordik. Pada tugas 3 kali ini, adapun jurnal yang akan kami kupas yaitu berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Country. Adapun beberapa poin-poin penting dalam artikel ini, yang pertama yaitu mengenai hakikat pendidikan luar ruangan, kedua kesejahteraan peserta didik, yang ketiga pembelajaran kognitif, yang keempat mengajar dan belajar di kelas dan di luar ruangan, yang keempat sumber daya digital, kelima pendidikan berkelanjutan di luar ruangan, keenam perspektif guru. Poin yang pertama yaitu hakikat pendidikan luar ruang. Pendidikan luar ruang tidak mengacu pada satu metode tunggal, melainkan merupakan kumpulan pendekatan dan praktek pedagogis yang bervariasi sesuai konteks, tujuan, dan filosofi pembelajaran. Fokus utama dalam kegiatan pembelajaran ini adalah proses belajar yang dapat dilakukan di halaman sekolah, di taman kota, kebun sekolah, maupun landscape alam ataupun budaya. Pendidikan ini mencakup istilah seperti adeskole, free float sleeve, ekskursi, dan pembelajaran luar kelas, dan memiliki akar kuat dalam tradisi budaya Nordik. Poin yang kedua yaitu kesejahteraan peserta didik. Beberapa studi menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan luar ruang itu memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan siswa, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Nah, aspek kesejahteraan ini itu sangat berkaitan sekali dengan meningkatnya keterlibatan siswa dan perasaan siswa untuk lebih rileks dan nyaman saat belajar di luar ruangan daripada belajar di kelas tradisional. Poin yang ketiga, pembelajaran kognitif. Pendidikan luar ruang itu terbukti dapat mendukung pembelajaran kognitif dalam berbagai mata pelajaran, misalnya di pembelajaran sains, matematika, dan bahasa. Dalam studi, itu menunjukkan bahwa siswa yang terlibat secara reguler dalam pendidikan luar ruang itu dapat menunjukkan akademik yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan siswa yang hanya belajar di dalam kelas. Untuk poin keempat, mengajar dan belajar di kelas dan di luar ruangan. Dalam proses mengajar di luar kelas, itu menuntut adaptasi, metode, dan fleksibilitas daripada guru. Nah, interaksi antara pengalaman langsung dengan lingkungan sekitar serta konten kurikulum itu merupakan kunci keberhasilan dalam pendekatan ini. Terdapat juga sedikit studi yang mendalami proses pengajaran dan pembelajaran di luar ruangan atau di luar kelas. Poin yang kelima, sumber daya digital. Dalam penelitian mengenai penggunaan teknologi digital dalam pendidikan luar ruang itu sangatlah terbatas. Nah, hal ini merupakan tantangan tersendiri ya, yang mana tantangan utama itu mencakup kesesuaian perangkat dengan lingkungan luar, serta integrasi konten digital dengan pengalaman belajar yang berbasis lokasi. Poin yang keenam, pendidikan berkelanjutan di luar ruangan itu hanya sedikit sekali studi yang secara eksplisit membahas pendidikan untuk berkelanjutan dalam konteks luar ruang, meskipun sebenarnya potensi integrasinya sangatlah besar. Yang mana konteks luar ruang itu menghubungkan siswa dengan isu-isu lingkungan dan berkelanjutan global secara langsung. Poin yang ketujuh yaitu perspektif guru. Perspektif guru
merupakan fokus yang paling utama dalam literatur pendidikan luar ruang Nordik. Nah, dalam hal ini, guru melihat pendidikan luar ruang itu sebagai cara memperkuat hubungan dengan siswa, mendukung pembelajaran lintas pelajaran, dan meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa. Akan tetapi, tantangan seperti kendala waktu, cuaca, dan kurangnya pelatihan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam penerapan pendekatan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan outdoor education di Indonesia, khususnya di madrasah saya, yaitu di Min 1 Kota Balikpapan. Indonesia itu memiliki beberapa bentuk pendidikan luar ruang, akan tetapi dalam implementasinya belum setara dengan model yang sistematis dan kurikulum yang ditetapkan seperti yang dijelaskan dalam artikel terkait pendidikan Nordik. Nah, di Indonesia, beberapa sekolah itu memang sudah melakukan praktek pembelajaran di luar ruangan. Misalnya saja seperti sekolah alam. Jadi beberapa sekolah di Indonesia itu sudah ada sekolah alamnya. Anak-anak itu belajar dari alam dan tempat belajarnya pun terkadang ada yang di alam. Jadi bukan di ruangan yang tertutup. Hubungan peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah itu sangat dekat, jadi mereka tidak dibatasi dengan suatu ruangan apapun. Dan biasanya sekolah alam itu tempat belajarnya moving class, jadi mereka berpindah-pindah sesuai dengan tema apa yang mereka pelajari hari itu. Selain itu juga untuk tingkat dasar, pendekatan yang digunakan biasanya tematik. Jadi ada hubungan atau kaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Selain sekolah alam, itu juga beberapa yang diterapkan di Indonesia terkait pembelajaran di luar ruang seperti pengadaan program Adiwiyata, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dan field trip ataupun kunjungan-kunjungan. Yang kedua yaitu program Adiwiyata. Nah, ciri-cirinya program ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dalam hal ini, program ini difungsikan untuk mendorong sekolah agar peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, kegiatan dalam program Adiwiyata ini adalah seperti membuat kebun sekolah, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan lahan sekolah sebagai pembelajaran lingkungan. Bagaimana kaitannya dengan model Nordik? Lebih fokus pada pendidikan lingkungan daripada pengajaran kurikuler yang berbasis lokasi. Jadi program Adiwiyata ini dia lebih fokus pada pendidikan lingkungannya. Jadi bukan di pembelajaran inti seperti pada model Nordik. Jadi kalau sekolah-sekolah di negara Nordik itu kan memang lingkungan itu bahan utama, tempat utama, materi utama yang diajarkan, sedangkan di program Adiwiyata bukan. Jadi tidak fokus pada pendidikan, melainkan lebih fokus pada lingkungan. Nah, di sekolah saya itu sebenarnya untuk pengenalan lingkungan udah diajarkan secara implisit itu di mata pelajaran PKLH, yaitu Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Nah, di sini anak-anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah diajarkan atau sudah mempelajari terkait pentingnya mengenal lingkungan Kota Balikpapan. Misalnya saja ada materi mengenal apa itu kota hijau, mengenal flora dan fauna Kota Balikpapan, mengenai tanaman mangrove, pengelolaan air, pengelolaan limbah, sampai pada pencemaran lingkungan baik air, udara, maupun tanah. Sekolah alam itu ciri-cirinya pertama menggunakan lingkungan alam terbuka sebagai ruang belajar utama. Nah,
pendekatan tematik dan berbasis pengalaman langsung atau experiential learning. Nah, di sini pembelajarannya biasanya itu pelajaran IPA, matematika, bahasa, hingga kewirausahaan yang dilakukan di luar kelas secara reguler. Jadi sudah tertata sedemikian rupa. Nah, bagaimana sih kesesuaian sekolah alam di Indonesia dengan model Nordik? Dalam hal ini cukup tinggi, meskipun di Indonesia itu belum ada sekolah alam yang negeri. Di kebanyakan sekolah alam itu dari swasta, dari pihak swasta ataupun yayasan. Nah, bagaimana penerapan sekolah alam di madrasah saya yaitu Min 1 Kota Balikpapan? Nah, di Min 1 Kota Balikpapan sendiri itu adalah sekolah negeri yang di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam hal ini, Min 1 Kota Balikpapan bukanlah termasuk sekolah alam. Hanya saja beberapa kegiatan peserta didik di sekolah kami itu sudah dilakukan di luar ruang, seperti saat pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya pada materi wawancara, ataupun membuat laporan kunjungan. Kemudian ada juga mata pelajaran PJOK dan IPAS. Yang ketiga, itu adalah kegiatan pramuka dan ekstrakurikuler alam. Beberapa sekolah di Indonesia itu mewajibkan pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler yang harus diikutin oleh anak-anak mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Yang mana kegiatan ini mencakup kegiatan luar ruangan, bisa seperti hiking, camping, survival skill, dan kegiatan alam lainnya. Pramuka juga menjadi salah satu ekstrakurikuler di Min 1 Kota Balikpapan. Walaupun di sekolah kami tidak mewajibkan, tetapi banyak juga peserta didik yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini. Sehingga bagaimana kesesuaiannya dengan pendidikan Nordik? Menurut saya cukup rendah hingga sedang lah. Kenapa? Karena di Indonesia kegiatan pramuka ini hanyalah ekstrakurikuler sehingga tidak terintegrasi secara langsung dengan kurikulum utama yang ada di pendidikan Indonesia. Yang keempat yaitu adalah kegiatan kunjungan lapangan atau yang lebih kita kenal dengan field trip, mungkin ada juga study tour dan lain sebagainya. Ini merupakan kegiatan belajar di luar sekolah, misalnya saja di museum, di taman nasional maupun di tempat-tempat budaya sekitar sekolahan. Nah, menurut saya keterkaitan dengan pendidikan Nordik itu masih rendah. Kenapa? Karena bersifat insidental dan tidak terstruktur secara berkala. Nah, di sini untuk Min 1 Kota Balikpapan untuk kegiatan untuk kunjungan field trip ini itu biasanya diadakan minimal sekali dalam 1 tahun. Seperti yang telah kelas saya laksanakan sendiri, itu kami melakukan kunjungan di tempat TPA, yaitu pengelolaan pemrosesan limbah sampah. Di sana anak-anak dapat belajar tentang pengelolaan sampah sehingga menjadi pupuk kompos, kemudian dimanfaatkan jadi gas yang disalurkan ke rumah-rumah sekitar TPA, kemudian dijadikan Pollywood dan lain sebagainya. Selain TPA, kami juga melakukan kunjungan ke bendungan, yaitu sebagai pengelolaan air, kemudian ke perpustakaan kota, ke pantai, bahkan ke penangkaran beruang madu ataupun buaya. Cukup sekian pemaparan dari saya untuk tugas 3 ini terkait materi pendidikan Nordik di negara maju. Apabila dalam pemaparan ini ada kesalahan dari saya ataupun
kesalahpahaman dari saya dalam memaknai pendidikan Nordik negara maju. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.